Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Rea Tutor, channel belajar bersama dan berkembang bersama. Baik teman, kita semakin lama harus semakin banyak pengetahuan, banyak pengalaman di dalam membangun channel. Berbagai masalah, berbagai kendala harus kita sebagai sebuah pengalaman bangun channel apapun masalahnya. Yang sering dihadapi ya ketika kita awal-awal membangun channel itu terkadang kendala dengan ide konten maupun tidak konten lagi, banyak hal yang kita belum kuasai. Tapi setelah monet ini, setelah gajian ini, yang sudah gajian atau yang baru monet atau yang sudah beberapa gajian, yang memang baru merasakan bahwa penghasilan YouTube itu begini, alur nge-YouTube YouTuber itu semacam ini. Nah, kali ini Rea Tutor ingin mengajak tentang pembahasan YouTube seorang konten kreator itu harus bodoh amat. Artinya bodoh amat itu bagaimana ya? Bodoh amat itu satu, kalau video kita ini hanya ya semacam ini, ya videonya perekaman dengan yang bawa HP apa adanya, terkadang tidak pakai mic atau biasa, ya bodoh amat dengan yang nonton, dengan yang penonton. Ya karena memang skillnya punyanya ini, tidak punya tambahan atau membeli peralatan. Ya memang pemula. Ya kalau tidak suka ya jangan ditonton atau di skip. Ya kalau yang suka ya ditonton. Itu artinya kita bodo amat, tetap terus berkarya walaupun hanya beberapa orang yang menonton atau subscriber yang kembali menonton. Soalnya kalau memang semua kreator itu niatnya adalah bagaimana konten kita ini bisa menjadi konten yang memang bisa dinikmati, bisa diambil sebuah ilmunya atau sebuah penampilan videonya. Tetapi pemula ini kan rata-rata tidak memiliki skill yang mantap. Karena jejak-jejak YouTuber-YouTuber yang sudah sukses itu memang awalnya ya memang apa adanya dan dengan penampilan yang original yang biasa. Tapi setelah menjadi punya penghasilan di YouTube, akhirnya membeli sebuah peralatan, membangun studio rekaman, dan menambahkan sebuah bahasa yang baik, penyampaian yang baik, dan kontennya juga diperbarui. Ya karena memang sudah punya penghasilan. Tetapi pemula ini jatuh karena hanya memikirkan hanya sebuah kontennya sendiri jelek. Lalu ada yang berkomentar videonya jelek dan tidak pantas untuk jadi YouTuber, misalkan di hater semacam itu. Ada hater semacam mengirimkan super tank, katanya dipengaruhi. Mengirim super tank itu nggak ada kaitannya perkembangnya channel, juga ada yang sekarang. Lah inilah yang kita langkah-langkah yang harus kita ambil. Maka langkahnya adalah ilmu bodo amat ini harus banyak diterapkan seorang pemula. Ya kalau disukai ya alhamdulillah, enggak ya sudah kan begitu. Terus mengenai kelanjutan pemula ini harus terus berkarya. Maka jaga bodo amat terhadap keluarga kita mau mengatakan apa. Contohnya begini. Tiap hari ngonten, berbulan-bulan ngonten setahun 2 tahun, tapi gajinya enggak ada. Misalkan dia dapat gaji ya 3 bulan sekali atau 4 bulan bahkan 6 bulan, untuk apa ngonten? Nah kayak gitu. Nah ini artinya kan mempengaruhi bahwa pemula ini memang angin badainya sangat kencang. Dikatain memang kontennya jelek ya memang ya jelek, tidak editing ya memang tidak diedit.
meskipun ya tidak menjamin bahwa video edit itu juga sukses. Tetapi pemula kan selalu dianggap masalah, lalu berpikiran harus memburu bagaimana konten saya harus bagus, membeli peralatan, membeli segala macam, dan bahkan merubah tema, merubah kontennya yang awalnya tutorial berubah jadi masak, atau sebaliknya masak jadi tutorial, atau yang lain. Jadi inilah yang dihadapi pemula karena tujuannya untuk menyenangkan penonton. Jadi kita ini jangan kreator pemula kalau ingin sukses di YouTube itu bodoh amat. Yang penting karya kita apa adanya, kita upload mau ditonton atau tidak. Yang penting tujuannya kita akan saling kunjung dan saling menonton kan. Itu saja cukup. Kalau kita terus berpikiran supaya kita gimpor sendiri, karena kita nggak punya modal untuk membuat ide, juga idenya kayak begini-begini saja. Lalu untuk bersaing dengan channel-channel besar, channel besar itu juga awalnya juga biasa, tapi pemula ini hanya videonya ingin bagus dan bagaimana, akhirnya pusing sendiri. Jadi kita ini belajar untuk memahami kreator lain atau subscriber, tetapi kalau tidak mendapatkan jawaban itu, akhirnya akan membuat kepusingan. Nah, jawabannya adalah ya bodo amat tadi. Bodo amat orang mau berkata apa, yang penting tetap berkarya. Karena memang ya pemula semacam ini. Maka kalau tidak diterapkan ilmu bodo amat ini, orang mau komentar apa kayak mau apa, nggak usah ditanggapi ya. Kalau menanggapi ya kita akan berhenti konten dan tumbang. Cita-cita yang kita inginkan ya tidak jadi. Itulah pemula. Ya karena pemula ya memang awalnya seperti ini. Berjalan merangkak. Nanti video ya kalau sudah punya pengalaman yang banyak, punya penghasilan, bisa perbaikan. Jadi memang bertahap, bukan kok langsung. Yang langsung ya ada, tapi rata-rata malah tumbang. Contohnya kalau orang ikut kelas berbayar, nanti channelnya maju, terus ikut kuliah online dulu, tapi rata-rata mereka juga sukses, malah berhenti. Padahal sudah ikut online, sudah keluar duit banyak, tapi malah gagal. Nah ini juga sebagai referensi bahwa kita ini tidak perlu memikirkan hal itu. Ilmu bodo amat wajib kita terapkan. Seperti itu. Oke teman, semoga bermanfaat. Kita ini ya memang harus selalu koreksi diri. Yang penting kita perbaikan diri dan perbaikan konten. Jadi jangan pedulikan penonton, dan pedulikan yang itu. Ya karena kita memang sebisanya semacamnya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.